Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Bukit Uluwatu Tbk periode 2021 sampai 2025. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, ada saya sendiri, Rizky Amalia, dan teman saya Natasha Olivia, Rado Prastama, Putri Aulia, dan Nurul Agustina. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil mitra. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perhotelan, resort, dan pengembangan properti. PT Bukit Tbk ini berfokus kepada hospitality dan real estate dengan portofolio utama berupa hotel dan resort mewah di Bali dan beberapa daerah wisata Indonesia. PT Bukit Tbk mengembangkan konsep resort berkelanjutan atau sustainable hospitality serta memperoleh pendapatan dari operasi hotel, jasa akomodasi, dan makanan dan minuman serta penjualan properti. Next. Pada slide 3 ini saya akan merangkum 3 metode analisis yang dipakai. Pertama itu ada analisis laporan keuangan secara umum. Pada intinya proses ini mengubah data mentah di laporan keuangan menjadi informasi yang lebih gampang untuk dipahami agar dapat dipakai oleh manajemen, investor, kreditor, sampai pemerintah untuk mengambil keputusan. Kedua itu ada analisis horizontal. Ini merupakan cara kita untuk membandingkan angka di akun yang sama antar tahun. Jadi kita bisa lihat tren naik atau turun dari waktu ke waktu baik dalam rupiah maupun persen. Selanjutnya itu analisis vertikal. Analisis vertikal ini merupakan cara yang berbeda. Kita membandingkan setiap akun dengan satu akun dasar di tahun yang sama. Misalnya semua pos di neraca dibagi dengan total aset, atau semua pos di laporan laba rugi dibagi dengan penjualan. Hasilnya dibagi persentase, jadi mempermudah membangun antar tahun atau antar perusahaan. Next. Selanjutnya itu ada analisis rasio. Jadi di sini tuh kita melihat hubungan antar akun biar bisa tahu kondisi keuangan dan kinerja perusahaan lebih jelas. Ada 3 jenis rasio yang kita pakai. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendek pakai current rasio sama quick rasio. Yang kedua itu ada rasio profitabilitas, mengukur kemampuan menghasilkan laba seperti ROA, ROE, dan net profit margin. Dan selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Pada rasio solvabilitas mengukur kemampuan bayar kewajiban jangka panjang menggunakan debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned. Jadi ketiga ini bakal kita bahas lagi lebih detail menggunakan data dari PT Bufanya langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radwa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis horizontal. Nah, pertama itu dari statement of financial position. Yang pertama dari sisi aset. Nah, total aset Bufa ini sempat berfluktuasi di tahun 2021 sampai tahun 2023, lalu tumbuhkan di tahun 2024 dan 2025. Yang menarik ini di sini adalah aset atau current asetnya naik 34% di 2022, lalu melonjak tajam di 146% di 2023. Ini terjadi karena ada pendapatan kas hasil restrukturisasi utang perusahaan. Sebaliknya aset tidak lancar atau non-current aset justru menyusut di tahun 2022 dan 2003 akibat penurunan nilai aset selama masa krisis, tapi berbalik tumbuh signifikan sekitar 25% di tahun 2024 dan 2025 karena ada ekspansi properti. Jadi secara total aset Bufa ini turun 7,4% di tahun 2023 sebelum akhirnya tumbuh 24% di 2024 dan 23% di tahun 2025. Ini menandakan titik balik pemulihan yang jelas sejak 2023. Nah, selanjutnya dari statement of financial position di bagian liabilitas atau kewajiban. Ini bagian yang paling dramatis perubahannya. Liabilitas jangka pendek Bufa turun drastis 86% dari tahun 2023 dari 1,98 triliun rupiah menjadi hanya 277,9 miliar rupiah. Ini adalah dampak langsung dari restrukturisasi utang besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Penurunan ini terus berlanjut konsisten di tahun 2024 dan 2025 yang masing-masing turun 17,6% dan 55,1%. Sementara itu liabilitas jangka panjang justru naik tajam di tahun 2023 karena sebagian utang dipindahkan dari jangka pendek menjadi jangka panjang sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Secara total liabilitas berhasil ditekan dari kenaikan 2022 menjadi penurunan tajam 62,5% di 2023 dan terus menurun sampai 27,5% di 2025. Ini adalah bukti konkret bahwa restrukturisasi keuangan perusahaan yang berhasil. Nah, selanjutnya dari bagian ekuitas atau equity. Di tahun 2022
Bufa ini sempat negatif minus 159 miliar akibat akumulasi kerugian operasional selama pandemi. Tapi di tahun 2023, ekuitas ini berbalik tajam, naik 701%, jadi positif. Ini didorong oleh aksi korporasi peningkatan modal atau right issue, ditambah pemulihan laba perusahaan. Pertumbuhan ekuitas ini terus berlanjut kuat di tahun 2024 dan 2025 sampai mencapai 2,5 triliun rupiah di akhir tahun 2025, menunjukkan kepercayaan investor yang terus meningkat. Nah, sekarang masuk ke horizontal analysis bagian income statement. Sales and revenue Bufa tumbuh sangat tajam di 267% di tahun 2022 dan 64% lagi di tahun 2023. Seiring pemulihan kunjungan wisatawan ke Bali pasca pandemi. Sempat sedikit terkoreksi tahun 2024, tapi naik lagi di tahun 2025. Yang paling penting di sini adalah net income atau laba bersihnya. Perusahaan ini berhasil berbalik rugi besar menjadi laba positif di tahun 2023, sempat tertekan lagi di tahun 2024, tapi kemudian melesat tajam 924% di tahun 2025 menjadi laba bersih 99,8 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat secara kumulatif dari tahun 2021 hingga 2025, pendapatan tumbuh 511% dan laba bersih berbalik rugi dari 361 miliar rupiah menjadi laba 99,8 miliar rupiah. Ini transformasi kinerja operasional yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya di yang terakhir horizontal analysis bagian retained earning. Sepanjang 2021 dan 2025, saldo laba Bufa ini sebenarnya masih dalam posisi defisit, artinya akumulasi rugi dari tahun-tahun sebelumnya tertutup. Tapi yang penting di sini adalah tren perbaikannya. Defisit ini memburuk di tahun 2022, lalu membaik secara konsisten sejak 2023 dan terakselerasi di tahun 2025 sejalan dengan lonjakan laba bersih tahun itu. Jadi meskipun defisit akumulasi yang masih ada di angka 1,23 triliun rupiah di akhir 2025, tren tahun ke tahunnya jelas menunjukkan arah yang positif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Agustina Mauris. Sekarang kita masuk ke analisis vertikal di mana kita melihat komposisi atau struktur dari laporan keuangan PT Bufa. Boleh next. Yang pertama ini analisis vertikal dari SOP. Jadi di sini tuh kita lihat proporsi aset lancar dibanding total aset. Warna biru di bawah ini tuh aset lancar, dan kalau yang bagian biru ini aset tidak lancar. Yang dimana itu kelihatan jelas aset tidak lancar ini selalu mendominasi, soalnya bisnis hotel ini emang padat aset fisik kayak gedung dan villa, apalagi ditambah waktu itu kan pandemi. Jadi mungkin aset tidak lancar lebih mendominasi gitu. Tapi yang menarik di sini tuh persentase aset lancar, angka yang ditulis di setiap batangnya ini tuh naik terus, kayak dari cuma 3,8% di 2021 jadi 11% di 2025. Ini tuh nunjukin likuiditas Bufa dari sisi struktur aset itu jadi membaik, walaupun porsinya masih terbilang masih kecil. Boleh next. Nah, selanjutnya ada grafik dari beban operasional Bufa 2021 sampai 2025. Nah, grafik ini itu bisa dilihat di 2021 yang dimana tuh beban bunganya yang warna kuning itu bisa sampai 280,9% dari pendapatannya. Artinya itu beban bunga aja udah jauh lebih besar dari total pendapatan. Terus selanjutnya mereka ini tetap turun secara drastis setiap tahun. Sampai di tahun 2025 cuma tinggal 10,7%. Jadi beban hotel dan beban lain-lainnya juga sama, polanya menurun terus. Jadi bisa dibilang Bufa ini tuh makin efisiensi waktu biaya operasinya seiring waktu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada grafik dari liabilities dan equity Bufa 2021 sampai 2025. Nah, grafik ini tuh nunjukin perbandingan utang lancar, utang jangka panjang sama ekuitas terhadap total modal perusahaan. Di tahun 2001 sampai 2002 ini tuh liabilitiesnya itu yang warna-warni itu mendominasi banget sampai lebih dari 96,4% sampai 107,6%, yang dimana tuh soalnya ekuitas ini kan lagi negatif banget karena balik lagi karena pandemi COVID 2019 kan waktu itu. Nah, tapi mulai di tahun 2023 ini polanya tuh kebalik total, jadi ekuitas yang warna hijau itu makin gede sampai di tahun 2025 jadi 7,8,7% dari total modal. Jadi struktur pemodalan Bufa berubah total, dari yang awalnya sangat bergantung sama utang sekarang jadi lebih ditopang sama modal sendiri alias ekuitasnya. Oke, selanjutnya ini ada analisis vertical income statement, yang mana grafik ini tuh agak ramai, tapi intinya tuh kita bisa lihat komponen laba rugi sebagai presentasi dari pendapatan. Nah, garis hijau itu net profitnya margin, dan kelihatan jelas di tahun 2021 itu sampai minus 587,8%. Nah, ruginya itu parah banget karena kan balik lagi itu waktu
pandemi COVID 2018-19, tapi garis hijau itu terus naik tajam sampai tahun 2025 di angka positif 26,6%. Garis ungu yang jadi beban bunga juga sama, dari minus 280% di 2021 sekarang jadi cuma 10,7% di 2025. Jadi grafik ini tuh merangkum semua perbaikan yang udah kita bahas sebelumnya dalam satu gambar. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada rasio. Jadi kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu analisis rasio keuangan PT Bufa ini. Oke, di sini ada analisis current rasio yang dimana tuh mengukur kemampuan bayar biaya jangka pendek pakai aset lancar, idealnya di atas 1 kali. Nah, Bufa ini di tahun 21 sampai 22 angkanya cuma 0,04 dan 0,05 kali doang, jadi jauh banget di bawah angka aman. Artinya aset lancarnya nggak cukup buat nutup utang lancar ya, tapi mulai 2023 itu naik jadi 0,85 kali, terus 2024 nya udah di atas 1, yaitu 1,20 kali, dan di 2025 makin kuat jadi di 2,97 kali. Jadi sekarang Bufa udah jauh lebih aman dari sisi likuiditas jangka pendeknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan quick ratio. Rasio ini mirip seperti current ratio, tetapi inventory-nya tidak termasuk di dalamnya, sehingga lebih konservatif alias lebih ketat. Polanya mirip banget sama current ratio. Tadi dari 0,4 kali di tahun 2021, terus naik di 2,94 di tahun 2025, karena angkanya hampir sama dengan current ratio. Ini nunjukin kalau persediaan PT Bufa ini emang gak terlalu besar porsinya, nggak ngaruh banyak ke hasil rasio likuiditasnya. Berikut saya akan menjelaskan rasio aktivitas atau account receivable turnover. Ini mengukur seberapa cepat piutang perusahaan menjadi kas. Nah, kalau kita lihat angkanya kecil dan stabil di kisaran 0,03 di tahun 2021, terus naik di 0,04 kali di tahun 2025. Sempat ada kenaikan dan penurunan sedikit, tetapi tidak terlalu signifikan. Artinya perputaran piutang PT Bufa ini relatif lambat dan konsisten dari tahun ke tahun, nggak ada perubahan drastis. Next. Selanjutnya ini ada grafik dari inventory turnover. Ini mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti kembali. Di tahun 2021 angkanya itu di 28,35 kali, lalu melonjak ke 43,51 kali di tahun 2022. Ini tahun paling tinggi, setelah itu turun di 32,50 kali di tahun 2023. Sempat turun lagi menjadi 25,19 kali di tahun 2004 dan naik lagi di 32,39 kali di tahun 2025. Jadi pergerakan naik turun ini kayak overall masih rentang yang sehat untuk bisnis hotel. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis profit margin. Nah, profit margin ini adalah salah satu grafik paling dramatis menurut saya. Di tahun 2021 itu minus 5.877,5%. Tapi lumayan baik di tahun 2022, tetapi tetap minus di angka 880,2%. Nah, sementara kerugiannya tetap besar, jadi rasionya tergolong ekstrim. Baru di tahun 2023 ini agak naik menjadi positif, yaitu di 46,1%. Terus lalu sempat turun di tahun 2024, yaitu di 27,4%. Kemudian melonjak sangat tinggi di tahun 2025, yaitu di 295,6%. Lonjakan di tahun 2025 ini didorong karena kontribusi dari entitas asosiasi yang gede banget di tahun itu. Nah, selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Natasha Olivia. Oke, selanjutnya ada analisis aset turnover. Analisis ini mengukur seberapa efektif aset yang dipakai untuk menghasilkan penjualan. Dari tahun 2021 hanya 0,0003 kali, lalu naik ke 0,0012 kali pada tahun 2022. Puncaknya di tahun 2023 naik sebesar 0,0021 kali. Setelah itu sedikit menurun pada tahun 2024 sebesar 0,0019 kali. Di tahun 2025 menurun lagi sebesar 0,0016 kali. Angkanya memang terlihat kecil karena nilai total aset Bufa jauh lebih besar dibanding penjualannya. Ini wajar untuk bisnis pada aset seperti hotel dan resort. Next. Selanjutnya itu ada analisis return on asset.
atau yang biasa kita kenal sebagai ROA. ROA ini mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari seluruh asetnya. Di tahun 2021 dan 2022 masih negatif, masing-masing minus sebesar 17,44% dan minus 10,73%. Artinya perusahaan masih mengalami kerugian dari pemanfaatan asetnya. Tapi mulai tahun 2023 sudah positif sebesar 0,96% dan sempat turun sedikit ke 0,51% pada tahun 2024. Lalu naik lagi menjadi 4,22% di tahun 2025. Nilai tertinggi sepanjang periode ini. Jadi tren ROA-nya naik secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Amalia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis return on equity atau biasa kita sebut dengan ROE. Nah, ROE ini mengukur seberapa efektifnya modal pemegang saham dalam menghasilkan laba. Grafik ini nih adalah grafik dari ROE. Grafik ini paling fluktuatif. Di tahun 2021 dia mengalami minus sampai 144,96%. Lalu di tahun 2022 dia melonjak naik ke 203,86%. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena lonjakan ini bukan berarti bagus, karena pada saat itu ekuitasnya sangat kecil dan negatif. Jadi rasionya menjadi tidak wajar. Mulai tahun 2023 angkanya lebih masuk akal nih di 4,72%. Lanjut di tahun berikutnya, di tahun 2024 angkanya menjadi 0,84% dan di 2025 menjadi 5,86%. Next. Oke, selanjutnya penjelasan tentang analisis earning per share atau EPS. EPS ini menunjukkan berapa laba bersih per lembar pada setiap sahamnya. Di tahun 2021 saham ini minus menjadi Rp53 teman-teman. Nah, di tahun 2023 membalik menjadi minus Rp29,19. Lalu di tahun 2023 menjadi positif Rp2,51, di tahun 2024 menjadi Rp1,43 dan di tahun 2025 menjadi Rp14,65. Jadi setiap lembar saham Bufa sekarang udah memberi return yang jauh lebih baik dibanding masa-masa pada saat pandemi. Next, kita lanjut dengan analisis price earning ratio atau PR. PR ini membandingkan harga saham di pasar dengan laba per sahamnya. Di tahun 2021 dan 2022 angkanya negatif karena EPS-nya juga masih negatif saat itu. Begitu EPS-nya positif di tahun 2023, PR-nya menjadi 20,33 kali, terus naik ke 58 kali di tahun 2024 dan 92,67 kali di tahun 2025. PR yang makin tinggi ini bisa berarti dua hal. Yang pertama ini, investor makin optimis sama prospek Bufa ke depannya, atau harga sahamnya udah dinilai cukup mahal dibanding pada saat ini. Next saya akan membahas tentang analisis debt to asset ratio atau yang biasa kita kenal dengan DAR. DAR ini mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibiayai dari utang. Di tahun 2021 itu 98,5%, bahkan tahun 2002 sampai menyentuh angka 112,55%. Lebih dari 100% kenaikannya karena saat itu ekuitasnya negatif. Tapi setelah restrukturisasi, utang turun drastis ke 44,2%. Lalu turun lagi di 2024 menjadi 36,18% dan di 2025 itu menjadi 21,31%. Jadi sekarang ketergantungan Bufa terhadap utang udah jauh berkurang dibanding masa krisis dahulu. Terakhir saya akan membahas tentang analisis time interest earned atau TIE. TIE ini dia mengukur kemampuan membayar bunga utang dengan laba operasional sebelum bunga dan pajak. Di tahun 2021 dan 2022 angkanya itu tergolong negatif, minus 1,09 kali, 1,09 kali dan minus 0,03 kali. Artinya laba operasionalnya bahkan tidak cukup untuk menutup beban bunganya. Data 2023 ini enggak tersedia, tetapi di 2024 ini udah menjadi positif di 1,22 kali. Dan di tahun 2025 ini juga naik menjadi 3,56 kali. Jadi kemampuan Bufa buat bayar bunga utangnya sekarang udah jauh lebih aman. Oke.
Jadi kalau kita simpulkan perjalanan Bufa dari tahun 2021 hingga tahun 2025 ini benar-benar cerita pemulihan yang kuat dari yang tadinya rugi besar, ekuitas yang negatif, dan rasio-rasio keuangan yang jauh dari kata sehat di masa pandemi. Sekarang di tahun 2025 Bufa udah punya likuiditas yang solid, kayak misalkan struktur modalnya lebih sehat karena lebih ditopang ekuitas dibanding utang dan profitabilitas yang terus membaik. Sekian presentasi dari kelompok kami.